sebagai, kalau dulu bahasanya apa ya, geng motor lah. Kalau sekarang berandalan bermotor mungkin kan. Jadi begitu masuk di situ, wah seru nih, ada berkelahi-berkelahinya gitu. Itu banyak benturan-benturan antar kelompok, sampai di kelurahan kecamatan itu semuanya pasang spanduk tuh. Pasang spanduk menolak keberadaan geng motor. Tapi tetap Grab on Road mah tetap menjadi soul kita, tetap jadi di hati kita. Kalau dulu kita bikin kegiatan itu kan sembunyi-sembunyi, penilaian masyarakat bahwa ya GBR nggak ada rubahnya, nggak ada baik-baiknya gitu ya cukup disayangkan sih sebetulnya gitu. Ya ibaratkan dengan saya bergabung di GBR, ya saya merasakan nerakanya dunia lah. Ya kalau bercerita tentang awal berdirinya GBR itu ya sudah sejak lama ya, udah jauh dari tahun 1989. Itu awal berdirinya di asrama polisi. Asrama polisi? Ya, asrama polisi. Kalau sekarang mah asrama polisi Polrestabes tuh, yang di belakang pinggir Polrestabes. Nah, di situ awal berdirinya. Ya cuman segerintiran orang lah, beberapa orang lah awalnya gitu. Cuman ya perkembangan zaman gitu, akhirnya ternyata dari beberapa orang ini ya GBR yang tadinya berpusatnya di Bandung gitu, akhirnya menyebar gitu, menyebar ke beberapa wilayah gitu, ke beberapa wilayah yang tadinya sebetulnya awalnya itu ya hanya kesukaan otomotif, para pemuda yang suka otomotif, yang suka balap gitu kan mungkin. Nah, cuman perubahan zaman, waktu, semakin banyak kaderisasi, akhirnya berkembang, dan kebetulan ya ternyata di Bandung bukan hanya satu-satunya GBR yang kelompok motor gitu, ada juga kelompok-kelompok atau teman-teman yang lain. Nah, akhirnya perkembangan zaman mulailah ada gesekan-gesekan gitu. Kalau saya itu masuk GBR sekitar 2004-an lah. 2004? Ya, 2004-an. Kalau dulu masih SMP kalau kurang salah. Karena lagi booming-boomingnya dulu kan, lagi senang-senangnya ya banyak temen lah gitu kan. Akhirnya ikut terjun di situ gitu. Ya awal masuk ke GBR satu pertama ya diajak sama temen ya. Karena temen tongkrongan, ya hobi balap-balapan dulunya gitu ya, akhirnya ikut nongkrong-nongkrong. Ya awalnya sih nggak tahu juga GBR itu seperti apa gitu. Coba begitu ikut nongkrong, seru-seruan, kumpul banyak temen, dan kesininya baru tahu gitu ternyata GBR itu dikenalnya ya sebagai, kalau dulu bahasanya apa ya, geng motor lah. Kalau sekarang berandalan bermotor mungkin kan, ramenya gitu di situ. Terus ya seru, kebetulan dari zaman sekolah SD saya hobi ikut banyak ekstrakurikuler bela diri. Jadi begitu masuk di situ, wah seru nih, ada berkelahi-berkelahinya gitu. Dari tahun ke tahun, terutama puncaknya itu dari yang kalau nggak salah ingat saya dari 2006, 2007, 2008, itu banyak benturan-benturan antar kelompok gitu, benturan antara kelompok ya, GBR dengan A, dengan B, dengan C, maupun sebaliknya dari pihak GBR korban, dari pihak sana korban, bahkan ada masyarakat yang tidak ikut-ikutan lah, akhirnya jadi ada korban, bahkan ada korban-korban yang sampai meninggal dunia lah kan gitu. Nah mungkin dari situ kita terpojokkan lah, 4 elemen ini ya, diantaranya adalah GBR terpojokkan. Karena saya ingat dulu 2009 kalau nggak salah itu boomingnya tentang geng motor ditembak di tempat. Oh ya, 2009 itu booming Kang. Jadi
sampai di kelurahan kecamatan itu semuanya pasang spanduk tuh, pasang spanduk menolak keberadaan geng motor. Nah, atas desakan seperti itu akhirnya para senior gitu, para pengurus, dan kebetulan waktu itu kita pun ya tanda kutip ya agak sedikit dipaksa gitu dengan keadaan oleh pihak aparat kepolisian dan pemerintah Kota Bandung yang akhirnya ditindaklanjuti oleh pemerintah Pemprov dan Jawa Barat. Kita yang 4 elemen ini untuk mendeklar damai dan akhirnya diarahkan atau didorong untuk menjadi atau membentuk suatu organisasi yang legal. Nah, akhirnya dari situlah terbentuk yang namanya LSM Garda Bangsa Reformasi, gitu kan. Ya karena pada waktu itu tuh rapat-rapat para senior itu dengan aturan yang dulu, Undang-Undang Ormas dulu, kesulitan kita kalau memakai nama Grab on Road. Akhirnya dicari nama bahasa Indonesianya lah. Makanya dicarilah G-nya Garda, B-nya Bangsa, R-nya Reformasi supaya ketika disingkat masih tetap GBR gitu. Jadi cuma kepanjangannya doang lah gitu. Tapi tetap Grab on Road mah tetap menjadi soul kita, tetap jadi di hati kita. Yang perbedaan paling mencolok mungkin dari kegiatan, Kang. Dari kegiatan. Kalau dulu kita bikin kegiatan itu kan sembunyi-sembunyi, banyaknya lari-lari ke gunung, lari-lari yang di luar jangkauan pihak kepolisian. Carinya safety gitu kan, sembunyi apa. Terus kalau ngumpul pasti di malam hari. Tapi ketika menjadi lembaga swadaya masyarakat yaitu Garda Bangsa Reformasi, akhirnya kita bikin acara bisa di siang hari, di pagi hari gitu, dan menempuh izin-izin proseduralnya gitu kan. Ya harapannya sih saya pengen GBR ini menjadi salah satu wadah buat para kadernya, buat anggotanya menebus diri lah akan dosa-dosanya lah. Ya sama lah kayak saya dulu pernah mendoktrin adik-adik saya di GBR kan untuk berbuat ya tanda kutip ya bahwa warna A, warna B itu musuh kita, kalau ketemu harus berkelahi, harus apa ya. Ini menjadi salah satu ajang perjuangan kita untuk menebus semua kesalahan-kesalahan kita gitu, dengan memberikan doktrin-doktrin yang baik ke adik-adik kita, ke generasi kita. Ya besar harapan sih ya GBR, Garda Bangsa Reformasi ini ya bisa besar, bisa bermanfaat bagi masyarakat juga gitu kan. Ya itu kan balik lagi ya Kang. Sebetulnya saya juga miris sih Kang terkait stigma-stigma seperti itu gitu. Cuman ya apa boleh buat ya Kang ya, kadang kita sudah banyak melakukan hal-hal baik, tapi ketika ada satu atau dua yang dilakukan oleh oknum gitu, oknum GBR ya akhirnya menjadi suatu penilaian masyarakat bahwa ya GBR nggak ada rubahnya, nggak ada baik-baiknya gitu ya. Ya cukup disayangkan sih sebetulnya gitu. Banyak. Ya, di antaranya gini, seperti 3 tahun yang lalu kita GBR, terutama LSM GBR ini mengadakan satu program Kang. Salah satunya itu program prioritas kita adalah pendidikan. Program pendidikan itu apa? Karena mengaca terhadap banyaknya kader-kader kita GBR yang putus sekolah. Akhirnya kita di kepengurusan membangun komunikasi dengan instansi pemerintah, bagaimana caranya kader-kader GBR ini bisa mendapatkan ijazah formal kan. Nah akhirnya terbentuklah sudah 3 tahun ke belakang program kejar paket. Paket A, paket B, paket C itu gratis Kang buat anggota kita. Jadi kayak para anggota tuh entah waktu dulunya nggak benar sekolahnya atau memang kurang biaya atau apa,
kita dorong untuk ikut program kejar paket. Jadi paket A, paket B, paket C itu sudah 3 tahun kita berjalan, dan ya alhamdulillah ya, puji Tuhan, akhirnya ya dari para lulusan-lulusan itu yang tadinya tidak bekerja, mereka dengan menggunakan ijazahnya bisa bekerja, bisa produktif, akhirnya kegiatan yang jelek-jeleknya bisa take down lah dengan dia mempunyai penghasilan gitu. Ya, salah satunya adalah dengan memberikan contoh ke para pengurus terutama, seperti di DPP-nya gitu, kayak saya di pusat, kita juga banyak kopdar dengan teman-teman pengurus pusat di 3 elemen lainnya, memberikan edukasi gitu supaya kita tidak aja lagi benturan-benturan lah. Cuman memang kalau sampai sama sekali tidak ada benturan, ya sulit lah untuk mungkin 2-3 tahun ke depan. Tapi nggak tahu kalau sampai 5 tahun ke depan ya mungkin saja itu bisa ya gitu. Cuman kalau sampai 1-2-3 tahun ke depan, kayaknya sampai dengan tidak ada benturan dengan 4 elemen ini, ya antar benturan itu kayaknya masih cukup sulit lah. Tapi setidaknya kita sudah menekan yang tadinya tanpa komunikasi, ketika ada benturan di titik A, rembetannya ke titik B, C, D, E, F, G-nya cepat. Kalau sekarang enggak. Jadi ketika ada benturan di titik A, saling komunikasi, ya kita langsung selesaikan di titik situ. Jadi supaya tidak merembet ke mana-mana gitu. Paling dari kepengurusan berjuangnya atau mengarahnya ke arah sana supaya benturannya tidak melebar ke mana-mana. Ya sukanya satu ya seperti sekarang lah, LSM GBR ya, Garda Bangsa Reformasi, sudah bisa mengantarkan kader-kadernya kayak tadi lah, yang tadinya tidak punya ijazah akhirnya punya ijazah, terus yang tadinya mereka tidak bekerja akhirnya bisa bekerja, kita dorong gitu kan untuk mendapatkan pekerjaan, akhirnya mereka bisa berpenghasilan, bahkan dengan berpenghasilan mereka akhirnya bisa menikah, bisa membiayai anak istrinya. Ya mungkin salah satu kesukaannya itulah mendorong anak-anak, rekan-rekan semuanya, walaupun belum menyeluruh ya gitu, tapi bisa mendapatkan yang sebelumnya tidak terpikirkan sama sekali. GBR bisa berbuat seperti itu gitu. Kita concern terhadap arah pendidikan gitu. Wah, kalau soal duka mah banyak sih kan soal duka mah. Cuman yang mungkin yang paling benar-benar duka itu kalau saya analogikan, ya ibaratkan dengan saya bergabung di GBR, ya saya merasakan nerakanya dunia lah. Nah ya, nerakanya dunia itu apa ya? Saya pernah mengalami dengan perbuatan saya dulu gitu ya, yang masih remaja, mungkin masih belia, akhirnya saya harus menelan pil pahit, yaitu saya harus menjalani hukuman di rumah tahanan. Ya, jadi menjalani hukuman di sana. Mungkin disitulah titik baliknya saya juga berpikir ya nggak mungkin harus kayak gini terus gitu. Dan puji Tuhan ya alhamdulillahnya juga nggak lama saya bebas, adalah momen pembubaran geng motor 2010 itu. Jadi seperti dayung mensambut lah gitu, saya bebas, pengen punya perubahan, tiba-tiba organisasi yang memang saya cintai ini ya juga ada arah perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin itu salah satunya yang akhirnya membuat saya bertahan dan berjuang dengan teman-teman lainnya untuk membawa GBR terus ke arah yang lebih baik gitu. Menanggapinya ya sekarang gini Kang, tidak semuanya kita memuaskan orang kan, nggak bisa kita memuaskan semua orang kan, nggak bisa. Cuman intinya gini, kalau saya komitmennya apa? Perjuangan atau perubahan nama ini bukan dikehendaki oleh saya seorang gitu, tapi di 2010 berdasarkan rapat-rapat. Nah, akhirnya ditetapkan nama Garda Bangsa Reformasi. Kalau sekarang akhirnya ada yang tidak menerima atau ada yang kurang seret, kurang apa ya, bagi saya ya itu sebagai suatu lika-liku kehidupan gitu.
suatu perbedaan pendapat di tubuh organisasi, ya wajar-wajar saja lah. Ada banyak lah. Ya diantaranya sosok yang saya sangat kagumi adalah almarhum Genda Baginda Ali lah. Kalau anak GBR itu panggilnya Pangap. Nah itu yang mungkin bagi seluruh anggota dan kader GBR, beliau sangat diagulkan lah. Jadi sosok perjuangan buat kita lah. Ya saya kagum soal komitmennya dan perjuangannya kan. Jadi beliau dari mulai menginjakkan kakinya ke GBR sampai dengan akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan GBR. Tidak pernah meninggalkan GBR. Sampai menembuskan napas terakhirnya ya. Dan ya itulah salah satu amanahnya ya untuk menjaga Garda Bangsa Reformasi ini supaya GBR bisa mewadahi kadernya ke arah yang lebih baik. Makanya kami di Garda Bangsa Reformasi akan terus berjuang gitu untuk mempertahankan Garda dan mengembangkan dengan program-program yang lebih baik tentunya. Gitu. Ya paling pesan saya sih buat kader GBR ya, dimanapun teman-teman berada lah. Ya tolong jaga kondusivitas dimanapun kalian berada. Ingat ketika ada masalah, kalau ada apa-apa, orang tua lagi lah yang akan mendapatkan efek secara langsungnya, efek dominonya. Jadi ya saya harap teman-teman gunakan wadah ini menjadi wadah perjuangan ke arah yang lebih baik. Dan untuk masyarakat ya saya juga meminta lah untuk jangan selalu melihat kita dari sisi negatifnya saja. Tapi lihat juga perjuangan dari kita, bahwa kita sudah mau berjuang ke arah yang lebih baik. Bahkan perjuangan ke arah yang lebih baik ini pun di dalam internal kita pun kita harus ada beberapa beda persepsi dengan rekan-rekan kita gitu. Jadi lihatlah bahwa kita fokus dan kita serius ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama untuk organisasi kita supaya bisa bermanfaat buat kader terutama dan buat masyarakat. Oke, para subscriber channel YouTube Radio PRFM, mungkin itu aja Q&A bareng Ketua GBR yaitu Kang Deo. Sampai jumpa di Q&A PRFM berikutnya.